Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Februari 2026 dengan judul pelajaran tambahan pada restorasionisme. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu bagi masing-masing kami, karena kami siap mendengar Engkau berbicara di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mari kita ikuti penjelasannya. Berkembang secara mandiri di beberapa bagian Amerika Serikat sekitar tahun 1800-an. Gerakan restorasionisme atau penganut ajaran pemulihan dalam konteks Daniel 14 ayat 8 bertujuan untuk mereformasi gereja-gereja dengan memulihkan semua ajaran perjanjian baru. Para penganut gerakan restorasionisme menolak pandangan bahwa reformasi adalah sesuatu yang baru terjadi pada abad yang ke-16. Sebaliknya, reformasi dimulai saat itu dan akan terus berlanjut hingga sisa-sisa terakhir dari tradisi itu hilang dan ajaran Alkitab tertanam kuat di gereja. Tugas gerakan restorasionisme adalah untuk menyelesaikan reformasi yang belum selesai. Para penganut restorasionisme menganut pandangan radikal tentang sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya sumber otoritas. Mereka menginginkan bukti dari Alkitab untuk setiap argumentasi yang mereka sampaikan. Kitab suci harus menjadi satu-satunya landasan bagi iman dan praktik mereka. Gerakan ini juga anti keyakinan lain. Pernyataan populer di antara para penganutnya adalah bahwa kami tidak memiliki keyakinan lain selain Alkitab itu sendiri. Semangat gerakan restorasionisme menjadi landasan bagi sebagian besar agenda teologis bagi mayoritas penganut ajaran Protestan Amerika pada awal abad ke-19. Gerakan ini mendorong sikap kembali kepada Alkitab yang merasuki mentalitas orang-orang Protestan di Amerika pada masa itu. Salah satu cabang gerakan restorasionisme yaitu Christian Connection memiliki arti penting khusus bagi umat gereja Masih Advent hari ke-7. James White dan Joseph Bates, 2 dari 3 pendiri Advent, adalah anggotanya. Kedua tokoh itu membawa 2 hal ke dalam Adventisme, yaitu filosofi Christian Connection yang berorientasi pada Alkitab serta dorongannya untuk mengembalikan semua ajaran Alkitab yang hilang kepada gereja. Mereka yakin bahwa pemulihan semacam itu harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Pandangan restorasionis terhadap sejarah terus memengaruhi Adventisme dewasa ini. Salah satu contohnya adalah kata-kata pembuka pernyataan kepercayaan fundamental denominasi tersebut. Umat gereja Masih Advent hari ke-7 menerima Alkitab sebagai satu-satunya dasar keyakinan mereka. Lebih jauh lagi, buku Kemenangan Akhir karya Ellen G. White dibangun di atas pola restorasionisme, menelusuri pemulihan ajaran-ajaran Alkitab yang hilang pada abad-abad awal kekristenan, dimulai dengan reformasi dan meluas hingga akhir zaman. Sebagai umat gereja Advent hari ke-7, kita dapat bersyukur bahwa kita termasuk dalam gerakan yang memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.